Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan tentang fikih salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di kajian pekan yang lalu kami sampaikan berkaitan dengan masalah mendahulukan dan mengutamakan dan lebih mengagungkan yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Telah kita bahas hal tersebut, sehingga jangan sampai kemudian kita lebih mengagungkan sholat-sholat yang ini sunnah daripada sholat-sholat yang wajib. Kita lanjutkan di terakhir sampai duduk di antara dua sujud nggih. Sebelum pembahasan ini nggih, duduk di antara dua sujud. Nggih, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan tentang duduk di antara dua sujud. Telah kita bahas kalau tidak salah bahwasannya ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita duduk dengan tata cara duduk iftirash, yaitu dengan kita duduki kaki kiri, telapak kaki kiri, kemudian kita tegakkan telapak kaki kanan. Maka ini adalah tata cara duduk yang dinamakan sebagai duduk iftirash. Maka bagaimana kalau tata cara duduknya itu adalah dengan meletakkan telapak kaki kanan di atas kaki kiri. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang kita lihat duduk iftirasnya itu adalah dengan meletakkan telapak kaki kanan di atas telapak kaki kiri. Maka jawabannya adalah ini bukan duduk iftiras yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mukhalifus sunnah atau menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak sampai membatalkan sholat. Karena duduk iftiras yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Nabi adalah sebagaimana yang kita sampaikan, yaitu dengan kita duduki telapak kaki kiri, kemudian kita tegakkan telapak kaki kanan. Itu adalah duduk iftiras yang sempurna. Kemudian doa di antara kemudian posisi tangan ketika kita duduk di antara dua sujud, maka tangan ini boleh kita letakkan di paha kita. Kita bentangkan, jangan menggenggam, tapi kita bentangkan, kita begarkan, kemudian kita letakkan di paha kita, atau boleh juga kita letakkan di lutut kita. Ada dua model. Kita boleh letakkan di paha kita, boleh kita letakkan di lutut kita. Kemudian pandangan mata adalah ke tempat sujud, sambil kemudian kita membaca doa duduk di antara dua sujud, dengan di antara doanya adalah Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wajburni dan tutuplah atau tambahlah kekurangan-kekurangan dalam ibadahku, warfa'ni dan angkatlah derajatku, wahdini berikan aku hidayah, wa'afini dan berikan aku afiyah, kesehatan dan juga keselamatan dari penyakit, warzuqni dan berilah aku rizki. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Atau kemudian dengan doa yang kemudian cukup pendek, yaitu dengan kita ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli ya Allah ampunilah aku, Rabbighfirli ya Allah ampunilah aku. Ya, ini yang kita bahas di dua pertemuan sebelumnya berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, poin ke-16 pada halaman 36 di buku saku yang kita miliki, yaitu sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Maka sama persis bagaimana pembahasan sujud yang pernah kita bahas,
yaitu dianjurkan ketika kita sujud maka kita jauhkan paha kita dari lambung kita, kemudian ujung-ujung telapak kaki ini kita tegakkan, kemudian kita rapatkan telapak kakinya. Dan pernah kami sampaikan juga bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang apa yang tepat berkaitan dengan masalah bentuk ataupun posisi telapak kaki, apakah direnggangkan ataukah dirapatkan ketika sujud. Yang ringkasnya adalah insyaallah taala yang lebih tepat itu adalah dirapatkan. Adapun yang kemudian para ulama yang berpendapat untuk merenggangkan telapak kaki ketika sujud, maka beliau-beliau ini pun menambahkan penjelasan bahwasannya merenggangkannya itu pun sekedar satu jengkal. Nah, satu jengkal, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh terlalu lebar. Meskipun yang kami jelaskan di sini adalah yang lebih tepat adalah dengan merapatkan telapak kaki. Ya, sampai di sini maka sempurnalah satu rakaat. Sekarang kita bahas pada poin yang ketujuh, bangkit untuk rakaat yang kedua. Sedikit kami berikan pendahuluan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Pada buku saku yang ada di hadapan kita ini ada penjelasan yang ini mungkin agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan nanti. Agak berbeda, dan ini wajar karena ini masalah fikih, mungkin untuk kemudian ada pendapat yang lain. Dan nanti insyaallah taala kami akan sampaikan mana pendapat yang lebih tepat berdasarkan dengan dalil yang lebih kuat dalam masalah ini. Maka poin yang ke-17 adalah bangkit seraya bertakbir. Bangkit dari rakaat yang pertama mau ke rakaat yang kedua, seraya bertakbir Allahu Akbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa membaca doa iftitah, dan tanpa membaca ta'awudz. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis di sini. Maka berkaitan dengan tata cara bangkit ke rakaat kedua, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Apakah kemudian dianjurkan untuk bertumpu pada kedua tangan, ataukah tidak dianjurkan untuk kemudian bertumpu pada kedua tangan? Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar halaman di halaman 37, gambar nomor 22 dan 23. Maka apakah ketika bangkit itu kita bertumpukan pada lutut langsung bangkit, ataukah kita letakkan tangan kita sebagai tumpuan? Atau dengan bahasa lain, dianjurkan tidak sih meletakkan kedua telapak tangan sebagai tumpuan kita ketika mau bangkit ke rakaat kedua? Maka sebagian ulama menyampaikan bahwasanya bangkit ke rakaat berikutnya dengan bertumpukan pada tangan ini adalah dianjurkan ketika orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang sepuh, kemudian tidak kuat kecuali harus bertumpukan dengan tangan kemudian untuk bangkit. Nah, sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi cuman dianjurkan bagi orang-orang yang sekiranya dia tidak mampu untuk kemudian kuat untuk bangkit tanpa bertumpukan dua tangan. Maka kalau tidak mampu dan tidak kuat langsung bangkit, maka dianjurkan untuk bertumpu dengan kedua tangan kemudian bangkit. Adapun yang kuat untuk kemudian langsung bangkit, maka tidak dianjurkan untuk kemudian bertumpukan dengan kedua telapak tangan, langsung saja bangkit, bertumpunya pada lutut. Jadi prakteknya untuk masalah istirahat jadi kalau seandainya kita ambil pendapat
Bapak dan Ibu sekalian, maka ini adalah pendapat yang pertama, bahwasanya pertumpukan dengan telapak tangan ini hanya dianjurkan bagi orang-orang yang sholat yang ini sekiranya tidak mampu untuk kemudian langsung berdiri. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwasanya ini tetap dianjurkan. Nah, ini tetap dianjurkan bagi orang yang sudah sepuh ataupun orang yang masih muda dan kuat untuk kemudian langsung berdiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah perkataan dari Malik bin Al-Huwairits, di mana beliau mengatakan, ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku beritahu dan aku ceritakan tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam tata cara tersebut ada kalimat yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah ats-tsaniyah jalasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengangkat kepala beliau dari sujud yang kedua. Jadi maksud sujud yang kedua ini adalah mau bangkit ke rakaat berikutnya. Kan dalam satu rakaat menika wonten berapa kali sujud Bapak dan Ibu? 2. Sujud pertama duduk di antara sujud, kemudian sujud yang kedua. Maka dari sujud yang kedua ini mau bangkit ke rakaat berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jalasa. Beliau duduk dulu. Dari sujud yang kedua ini mau bangkit, apa yang beliau lakukan? Jalasa. Beliau duduk dulu. Artinya apa? Ada duduk istirahat. Tidak langsung bangkit, tidak, tapi ada duduk istirahat. Kemudian setelah duduk istirahat, apa yang beliau lakukan? Wa'tamada 'alal ardi. Kemudian beliau bertumpukan pada bumi, yaitu tempat beliau sholat. Apa yang dimaksud dengan bertumpukan? Yaitu bertumpukan dengan kedua telapak tangan beliau. Tsumma qama, kemudian setelah itu baru beliau bangkit untuk rakaat berikutnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Malik bin Al-Huwairits menyampaikan bahwasanya tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau bangkit ke rakaat berikutnya, beliau tambahkan ada duduk istirahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian kaitkan dengan usia tertentu ataupun alasan tertentu kemudian kenapa beliau duduk istirahat. Artinya apa? Ini umum. Nah, duduk istirahat itu dianjurkan secara umum. Kemudian beliau setelah duduk istirahat bertumpu pada kedua tangan beliau pada tempat sujud, pada tempat sholatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempraktekkan ini, beliau bukanlah orang yang sepuh. Beliau bukanlah orang yang sepuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya pertumpukan kepada dua tangan ketika mau bangkit dari sujud yang kedua ini adalah hukumnya dianjurkan, baik untuk orang yang sudah sepuh ataupun orang yang masih muda dan bisa langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Maka dianjurkan secara umum, bukan untuk kaum muslimin yang kondisi sepuh saja. Maka berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits yang dinilai sahih oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ini menjadi dalil yang cukup kuat untuk kemudian kita katakan tetap kita dianjurkan untuk bertumpukan pada kedua telapak tangan ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya nggak milih itu? Saya langsung bangkit saja bagaimana? Tidak masalah. Karena bertumpukan dengan kedua telapak tangan menika tidaklah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Tidak sampai wajib. Ini adalah kesempurnaan dalam sholat yang hukumnya sunnah, dianjurkan. Jadi kalau seandainya kita melihat saudara kita itu mau bangkit dari sujud kedua kemudian mau ke rakaat berikutnya kok tidak
kemudian bertumpukan pada kedua telapak tangan, apakah hukumnya? Salatnya sah. Salatnya sah. Hanya saja ada kekurangan dari sisi apa? Dari sisi tidak melakukan suatu amalan yang ini hukumnya sunnah dalam masalah ini, yaitu bertumpukan dengan kedua telapak tangan ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan tadi kami sampaikan bahwasanya tangan boleh kemudian kita kepalkan. Boleh kita kepalkan. Mungkin bagi sebagian Bapak dan Ibu mungkin merasa asing mungkin ya, baru tahu. Tapi ini memang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau kadang-kadang mengepalkan kedua telapak tangan beliau, kemudian dijadikan tumpuan. Jadi seperti orang meninju seperti ini dijadikan tumpuan. Namun yang paling sering beliau lakukan adalah tidak mengepalkan. Maka inilah yang kita praktekkan, dan insyaallah taala ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ketika mungkin Bapak dan Ibu melihat ada saudara kita yang sholat kemudian mengepalkan kedua telapak tangannya kemudian dijadikan tumpuan, maka ini bukan main-main. Ini bukan main-main dalam sholat, bukan. Cuman seperti ini Bapak dan Ibu, saya perhatikan beberapa kali itu ada jamaah yang ini bertumpukan dengan kedua telapak tangan, baik seperti ini atau seperti ini, sambil ngeretek jari-jari. Nah, ini kok yang bermasalah. Ini yang bermasalah, keretek. Nah, jadi sengaja ditekankan supaya bunyi keretek, atau seperti ini keretek. Ini termasuk larangan dalam sholat. Termasuk larangan dalam sholat. Ini haram untuk dilakukan, namun tidak sampai membatalkan sholat, namun berdosa. Maka tujuan kita bertumpu dengan telapak tangan kita ataupun dalam bentuk seperti ini adalah bertumpu, bukan untuk kemudian ngeretek jari-jari. Nek basa Jawa ini napa nggih? Napa? Cetek-cetik. Nggih ngeretek pokoknya nggih, ngeretek sampai bunyi. Ya, maka ini merupakan kekeliruan dalam sholat, tidak boleh dilakukan. Nggih. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah tadi yang kami sampaikan, adakah kemudian anjuran untuk duduk istirahat? Jadi duduk istirahat kemudian baru bangkit ataukah langsung bangkit saja? Maka yang lebih tepat dalam masalah ini tetap ada anjuran untuk duduk istirahat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana tadi kami sampaikan, riwayat dari Malik bin Al-Khuwairits juga berkenaan dengan masalah bertumpukan dengan kedua telapak tangan. Kemudian dalil yang lain adalah sama juga riwayat dari Malik bin Al-Khuwairits radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang salat, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat ganjil menika adalah rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Ada sholat yang 4 rakaat. Maka apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat ganjil, beliau tidak bangkit dari sujud beliau. Beliau tidak bangkit dari sujud beliau hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk tegak dulu. Maka dari sujud yang kedua, beliau tidak langsung bangkit tapi duduk dulu. Setelah itu bertumpukan pada kedua telapak tangan, kemudian baru bangkit untuk rakaat berikutnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka insyaallah taala berkaitan dengan masalah duduk istirahat, apakah dianjurkan secara mutlak ataukah tidak? Jawabannya adalah dianjurkan secara mutlak. Untuk jamaah usia berapapun, anak kecil, dewasa ataupun sudah sepuh, maka tetap dianjurkan untuk kemudian duduk istirahat. Begitu pula untuk kemudian bertumpukan pada kedua telapak tangan, maka ini pun yang tepat adalah dianjurkan secara mutlak, baik yang muda ataupun yang tua, maka tetap dianjurkan untuk kemudian melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertumpukan pada kedua telapak tangan.
Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana apabila imam ini tidak melakukan duduk istirahat? Jadi imam tidak melakukan duduk istirahat, jadi dari sujud kedua kemudian langsung bangkit. Yang mana kalau kita sebagai makmum kemudian duduk istirahat, itu akan telat mengikuti imam. Akan telat mengikuti imam. Maka dalam masalah ini para ulama menyampaikan yang wajib itu adalah ittiba'ul imam. Yang wajib itu adalah mengikuti imam. Imam melakukan gerakan apa, setelah imam kita lakukan. Maka hukum duduk hukum duduk istirahat itu adalah dianjurkan, sedangkan hukum mengikuti imam itu adalah wajib. Maka dalam kondisi ini lebih kita dahulukan yang wajib dan kita tunggalkan yang sunnah. Maka nggak masalah ketika bapak dan ibu kok imamnya kok nggak duduk istirahat ya, cepat ya, bangkitnya cepat, kayaknya nggak duduk istirahat. Nah, maka dalam kondisi ini kita harus bijak supaya tidak terlalu tertinggal dari imam. Maka boleh untuk kemudian kita tinggalkan duduk istirahat, ya, langsung bangkit bersama dengan imam. Maka ini juga praktek pembahasan kita di pekan yang lalu, yaitu lebih mendahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke halaman 37 di buku saku. Nah, ini masalah yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya apa yang ada dalam buku kita ini merupakan pendapat yang lain dari apa yang tadi kami sampaikan. Insyaallah taala adalah yang tepat adalah sebagaimana tadi yang kami sampaikan. Adapun yang di buku kita ini beliau yaitu penulis berpendapat mau bangkit ke rakaat berikutnya tidak perlu bertumpukan pada kedua telapak tangan. Ini memang ada pendapat ulama yang lain dalam masalah ini. Tapi yang tepat adalah tetap ada anjuran untuk bertumpukan pada kedua telapak tangan. Kemudian di halaman 37 beliau menyampaikan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau. Dan ini bisa saja terjadi. Maka apa yang beliau sampaikan ini adalah pendapat yang lain dalam masalah ini, yaitu pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan untuk duduk istirahat kecuali bagi orang yang ini tidak mampu untuk kemudian langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Dengan ada tambahan kalimat dari beliau, kecuali di akhir hayat beliau. Karena Nabi SAW menjelang akhir hayat beliau itu sakit. SAW sakit. Sampai beliau kemudian tidak bisa untuk kemudian mengimami. Bahkan beliau sering pingsan, tidak sadarkan diri. Dan ketika itu memang betul Nabi SAW ini duduk istirahat. Namun dalam riwayat yang lain yang ini kemudian riwayat yang jauh lebih umum, tidak menceritakan bahwasanya Nabi SAW ini melakukan hal ini di akhir hayat beliau. Maka insyaallah ta'ala hal ini menunjukkan yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tetap dianjurkan untuk duduk istirahat untuk semua orang dan dalam semua keadaan. Entah itu simbah-simbah, entah itu anak yang masih muda ataupun anak-anak, maka ini tetap dianjurkan untuk kemudian duduk istirahat. Maka itu adalah penjelasan tambahan dari kami dari apa yang penulis jelaskan di buku saku kita. Dan Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah fikih ini sangat amat lumrah terjadi perbedaan pendapat, asalkan kita paham betul memang itu ada ulama yang berpendapat demikian, kemudian memang ada dalilnya valid dari Nabi SAW, maka kemudian masalah hal seperti ini maka kita harus toleransi. Tidak boleh kemudian hal ini menjadikan kita saling berpecah belah. Aku ngene, ora aku ngene, sing bener ngene, ora sing bener ngene, tidak. Ini merupakan sikap yang tidak bijak dalam pengamalan fikih.
Kecuali kalau memang tidak ada dalilnya. Kecuali kalau memang tidak ada dalilnya, tidak ada ulama yang menjelaskan demikian, kok dipraktekkan. Kok dipraktekkan, maka baru kemudian ada ingkarul mungkar. Tapi selama ternyata ada ulama demikian berpendapat demikian, dalilnya demikian, dan memang ini ada perbedaan pendapat, maka dalam masalah ini merupakan perbedaan pendapat yang wajar, sehingga masing-masing sesuai dengan dalilnya. Meskipun kami sampaikan tadi yang lebih tepat dalam masalah ini, tetap ada anjuran untuk kemudian duduk istirahat, dan juga tetap ada anjuran untuk kemudian bertumpukan pada kedua telapak tangan ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Oke, sampai sini berkaitan dengan masalah bangkit menuju rakaat berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu, kami persilahkan sebelum kami lanjutkan. Nggih, monggo Pak. Duduk istirahatnya tidak boleh seperti itu Pak. Iya, betul. Jadi sebagaimana kami sampaikan di 2 pertemuan yang lalu berkaitan dengan masalah tata cara duduk, ada namanya duduk iqa. Ada duduk iqa sebagaimana tadi yang dicontohkan. Ya, duduk iqa menika kalau di buku menika di halaman 35 Bapak dan Ibu. Di halaman 35 gambar nomor 21. Bagi yang tidak punya bukunya mungkin bisa gabung dengan yang punya bukunya nggih. Halaman 35 gambar 21. Menika tata cara duduk iqa. Jadi dengan kita tegakkan kedua telapak kaki, kemudian kita dudui. Menika. Para ulama menyampaikan bahwasanya duduk iqa yang seperti ini hanya dianjurkan untuk dilakukan ketika duduk di antara 2 sujud. Sehingga untuk duduk istirahat tidak ada anjuran untuk kemudian melakukan duduk sebagaimana duduk iqa menika. Jadi duduknya bagaimana ketika kita ketika duduk istirahat, duduknya adalah duduk iftirash. Sebagaimana persis duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan kita duduki telapak kaki kiri dan kita tegakkan telapak kaki kanan. Kata. Kecuali kalau mau langsung bangkit nggak apa-apa. Langsung bangkit ya posisi kakinya seperti itu, langsung bangkit ngaten nggih. Tapi kalau mau dijadikan itu sebagai duduk istirahat maka tidak boleh. Wallahu alam kata Pak Nggih. Nggih, monggo. Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang lain yang bertanyakan silakan. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih, baik. Nggih. Berkaitan dengan masalah sujud, maka Nabi SAW mengatakan fa'akthirud du'a. Ketika kalian bersujud dalam salat kalian, maka hendaklah kalian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika kita sujud, kita membaca zikir sujud dulu. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh 1 kali, boleh sampai kemudian 3 kali atau lebih. Kemudian kita dianjurkan untuk kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bebas. Di antara doa yang Nabi SAW ini ajarkan dan beliau sering baca ketika sujud, yaitu dengan beliau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati,
Tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkan dan kokohkan hati kami di atas agamamu. Dan itu beliau sering baca dalam sujud beliau, baik dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah. Boleh tidak doa yang lain? Boleh. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Kemudian boleh Rabbighfirli wali walidayya, juga boleh. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa apa? Doa keluar masjid. Jangan, ini sudah ada tempatnya sendiri ya. Jangan, yang lain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, juga boleh. Jadi, yang aman dalam masalah ini itu adalah dengan bahasa Arab. Jadi dari beberapa penjelasan yang saya baca, kesimpulan yang saya ambil adalah lebih aman kalau kita berdoanya pakai bahasa Arab. Karena pada asalnya di dalam sholat itu kita tidak boleh untuk membaca selain zikir kepada Allah, kemudian ayat Al-Quran dan juga doa. Dan doanya ini pun doa dari Al-Quran dan juga doa dari hadis Nabi SAW. Tidak boleh kemudian dicampur dengan perkataan manusia. Maka yang aman dalam masalah ini adalah kita tetap berdoanya menggunakan bahasa Arab. Ngaten. Kecuali kalau nanti Bapak dan Ibu sekalian ini mau berdoa lagi setelah sholat, misalkan setelah sholat berzikir, setelah itu mau berdoa, maka bebas, mau menggunakan bahasa Arab boleh, menggunakan bahasa yang jenengan pahami boleh. Tapi ketika kita berdoa dalam sholat, kita bedakan nggih Bapak dan Ibu, berdoa dalam sholat dan berdoa di luar sholat. Kalau berdoa di luar sholat menika boleh untuk kemudian kita pakai bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tapi yang lebih utama adalah dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana Nabi SAW ajarkan. Adapun ketika kita berdoa dalam sholat, maka saya sampaikan yang paling aman untuk kemudian menghindari perbedaan pendapat ulama, insyaallah ta'ala yang lebih tepat adalah harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam sholat ini pada asalnya tidak boleh ada perkataan lain kecuali Al-Quran ataupun zikir yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Maka apabila kita berdoanya pakai bahasa Indonesia, maka ini agak napa nggih, tanda kutip bermasalah. Sehingga kami sarankan tetap menggunakan bahasa Arab atau setidaknya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Ketika kita berdoa dalam sholat kita, khususnya ketika kita sujud. Makatan Pak, diselingi kita dulu, adzan dulu, insyaallah.
Ya, silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Baik, tidak ada. Sedikit kami lanjutkan berkaitan dengan masalah berikutnya setelah bangkit, kemudian bertakbir, kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan di rakaat yang pertama. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pada halaman 38, yaitu duduk untuk tasyahud awal. Nanti akan bisa kita bicarakan di masalah duduk tasyahud awal ini adalah adanya anjuran untuk kemudian kita mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Maka isyarat dengan jari telunjuk menikah adalah hukumnya dianjurkan, bukan sebuah keharusan. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak punya telunjuk, telunjuk, apakah kemudian memaksakan diri dengan menggantikan dengan jari yang lain? Maka jawabannya tidak perlu. Tidak perlu, karena mengisyaratkan dengan jari telunjuk itu adalah hukumnya dianjurkan. Kemudian kapan mulai kita mengisyaratkan? Apakah sejak awal at-tahiyatulillah ataukah ketika asyhadu alla ilaha illallah? Nanti insyaallah taala kami akan sampaikan pula mana yang lebih tepat dalam masalah ini. Kemudian juga yang wajib dalam tasyahud awal menika adalah tasyahudnya, adapun salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya dianjurkan. Sehingga kalau imam ketika tasyahud awal menika memilih untuk kemudian tidak bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri dengan at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat sampai kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hanya tasyahud saja, kemudian bangkit ke rakaat ketiga, apakah ini salatnya sah? Jawabannya salatnya sah. Kenapa? Karena mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal ini hukumnya dianjurkan, tidak sampai kemudian diharuskan. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan harus juga. Cuma yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya dianjurkan. Insyaallah taala kita akan bahas di pekan berikutnya secara lebih lengkap Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.